Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will present to you guys about present perfect tense. Before I start to tell you what is present perfect tense, let me introduce myself. My name is Ananda Larissa with number 200315482 from biology major at University of Riau. So, what is present perfect tense? Present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past. Jadi gunanya present perfect ini untuk mengkoneksi yang lampau dengan yang sekarang. What do you need the present perfect? Nah, kenapa sih kita harus gunain present perfect tense ini? Yang pertama, to tell what you've done recently or lately. Untuk memberitahu apa yang kamu sudah lakukan baru-baru ini. Yang kedua, itu to tell you what you've just or already done adalah untuk memberitahu apa yang telah kamu selesaikan. Yang baru-baru ini juga. Yang ketiga ada to tell you what you've never or ever done. Apa sih yang sudah pernah atau tidak pernah kamu lakukan? Yang keempat ada to tell you what you've done so far up to now. Apa sih yang kamu lakukan akhir-akhir ini so far up to now? Sekarang kamu sedang melakukan apa begitu kan? Yang terakhir ada to tell you what you've done today or this week, this month or this year. Apa sih yang sudah kamu lakukan hari ini, minggu ini, bulan ini atau tahun ini? Nah, rumus buat present perfect tense ini ada auxiliary yang ada have or has. Have ini dipakai ketika subjeknya ada I, you, they, we. Has ketika subjeknya she, he, or it. Nah, dan past participle ini bisa berupa verb 3, ada juga yang menggunakan been. Fungsi dari present perfect tense ini adalah mengkoneksi yang lampau dengan yang sekarang. Contoh kalimatnya ada di sini nih. She has worked in that office for 6 years. Di sini maksudnya adalah dari 6 tahun yang lalu hingga sekarang dia masih bekerja di kantor itu, tidak pindah kan atau kemana-mana, dia tetap bekerja di kantor itu. I have lived in Brastagi for 3 years. Jadi, dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang, benar-benar sekarang, saya masih tinggal di Brastagi, tidak pindah, tidak kemana-mana, tetap di Brastagi sejak 3 tahun yang lalu. Nah, gunanya present perfect tense ini apa aja sih? What is the use of the present perfect tense? Yang pertama, to express a present result of the past actions. Nah, jadi ini tuh gunanya untuk mengekspresikan hasil sekarang dari aksi yang sudah lampau. Misalnya kayak gini nih, he hasn't done his homework. Jadi dia tidak mengerjakan PR yang harusnya dikerjakan pada waktu lampau. Jadi yang sekarang yang terjadi adalah dia nggak ngerjain PR. To life experience, ever or never. Contohnya itu, have you ever been a member of a community? Pernah nggak sih jadi member di satu komunitas? Kan itu merupakan suatu pengalaman juga kan? Nah, yang kedua ada Azizah has never been surfing. Sampai sekarang itu tuh Azizah nggak pernah nyobain yang namanya seluncuran. Nah, jadi di sini ada sedikit notes di mana ada perbedaan dari penggunaan ever dengan never. Ever means at the time we can use ever in questions and goes between the verb have and past participle. Jadi ever ini kita bisa gunakan sebagai pertanyaan dan juga dapat di tengah-tengah verb yang verb have dan past participle-nya. Contoh dari penggunaan si ever ini untuk pertanyaan ada have you ever played ball? Have you ever been to an opera? Nah, untuk sebagai kalimat biasanya saja, dia contohnya ada nobody has ever heard of this book dan this is the first time I have ever eaten Italian pizza. Nah, untuk yang never, never is a contraction of not ever. We can use never to make a negative statement and goes between the verb have and the past participle. Jadi, not ever itu tidak
sama sekali, belum pernah, benar-benar belum pernah. We can use never to make a negative statement. Kita bisa menggunakan never sebagai kalimat negatif dan dia diletakkan di tengah di antara verb have dan past participle-nya. Contohnya, we should never have done that. He has never seen him. We have never traveled by train. We have never met with her until now. I have never been to Spain. Nah, selanjutnya, have you ever to ask a question about something that happened at any time before now? Jadi, have you ever ini itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang terjadi apapun waktunya sebelum sekarang. Jadi, misalnya seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu bisa. Contoh pertanyaannya itu, have you ever worked at a job you really love? Have they ever used a cash register? Has she ever supervised other employees? Jadi ini tidak bergantung waktunya mau kapan, asal sebelum sekarang gitu. Pokoknya lampau, menanyakan hal-hal yang lampau. Nah, the short answer kita bisa menanyakan dengan jawaban yang ringkas seperti yes I have, no I have not, yes she has, no she has not. Nah, fungsi dari present perfect tense yang lain adalah to express unfinished past. Unfinished past itu maksudnya dari masa yang sangat lampau sampai sekarang itu masih terjadi, masih dijalankan. Contohnya itu seperti kalimat ini nih. They have been friends for 20 years. Jadi dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang mereka itu masih berteman. Tidak ada pisah atau temannya pergi meninggalkan yang lain, mereka berdua masih berteman. Nah, di sini ada catatan untuk menggunakan for dan since. For itu dia ada waktunya tapi tidak sespesifik since. Nah, for ini tuh bisa dilihat dari bla 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 for a year atau bla 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 for 6 hours. Nah, kalau since itu dia lebih spesifik waktu tanggalnya berapa. Misalnya kayak since 2003 or last Friday. Jadi jelas waktunya berapa. Kalau misalnya for a year, itu kan kita nggak tahu dia benar-benar 12 bulan atau bahkan jangan-jangan cuma 11 bulan lebih. Gitu. Nah, di sini ada satu keterangan lagi yaitu indefinite time. Indefinite time ini dia benar-benar tidak tahu berapa lama batas antara si present dan past-nya. Jadi tak terbatas gitu waktunya. Kalau sebelum ini kan ada for dan since, misalnya for 6 hours untuk 6 jam, misalnya, atau for a year untuk setahun, atau since 1981, sejak 1981, itu kan jelas waktunya contohnya. Nah, kalau indefinite ini tidak jelas, jadi dia tidak terbatas. Contohnya itu kayak gini, they have already eaten lunch. Already ini itu petunjuk yang indefinite. Jadi already kan kita nggak tahu entah dia makan siangnya jam 11 tadi, atau jam 10 tadi, atau jam 9 tadi. Dia cuma ngomong, dia gantinya sebagai already aja. Terus yang kedua, have you ever taste sushi? Jadi dia nanyanya ini ever, gak dibatasi kayak misalnya apakah minggu lalu kamu makan sushi, apakah bulan lalu kamu makan sushi. Dia cuma menanyakan ever, pernah tidak selama hidup ini kamu makan sushi. Terus yang ketiga ada, the books have not arrived yet. Nah, di sini petunjuk indefinite-nya ada di kata-kata yet. Terus yang terakhir contohnya ada, lately I've been waiting for my package. Jadi lately itu adalah seperti baru-baru ini. Nggak dikasih tahu detailnya entah sejak hari kemarin atau sejak beberapa menit yang lalu. Nah, time signal saya ini yang menunjukkan indefinite itu ada kata-kata dari recent, ever, lately, already, dan yet. Nah, fungsi present perfect yang lain itu ada to express a past action, period of time isn't finished. Jadi, dari masa lampau sampai sekarang, itu nggak selesai-selesai. Jadi belum selesai, dia tuh bakal masih berlanjut.
Jadi, you have already had 6 burgers. Kamu telah dapat makan 6 burger. Jadi ada kemungkinan si kamunya ini nambah lagi 1 lagi karena dia barusan diperingatin sama orang lain, kamu itu udah makan 6 burger. Jadi diingetin dong, kamu udah kebanyakan banget makan burgernya gitu. Terus yang kedua ada contohnya, he has not arrived yet. Wah, dia belum datang juga nih. Itu maksudnya. Nah, perbedaan dari already dengan yet itu adalah already means that something happened earlier than we expect. Sesuatunya itu terjadi lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. With present perfect tense, already usually goes after have or has and before the main verb. Jadi present perfect tense-nya itu sesudah have dan sebelum main verb. Contohnya dapat kita lihat di sini. I have already seen that film. I don't want to see again. Nih, already-nya itu dia setelah have. Dan main verb-nya itu dia nonton film, seen that film. Jadi already-nya di tengah-tengah sini. Jadi, I've already seen that film. Saya itu sudah menonton filmnya lebih dahulu. Jadi, dia nggak mau diajak nonton lagi. Gitu. Arriving at the bus station, I found the bus had already left. Nih, di sini ada had yang merupakan verb 2 dari have, dan main verb-nya itu left. Jadi, karena dia baru sampai di stasiun, dia ketemu dengan bus yang baru saja meninggalkan dia. Jadi busnya itu dia memperkirakan busnya itu datang lebih cepat daripada dia. Jadi dia ketinggalan bus gitu. Nah, yet. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of sentence. Jadi yet ini maksudnya ketika sesuatu terjadi itu sudah terjadi atau bahkan belum terjadi. Nah, yet ini itu selalu digunakan di akhir kalimat. He hasn't watered the flowers yet. Dia belum ada menyiram bunga tersebut. It hasn't been decided yet. Itu saja belum direncanakan sama sekali. Michael has bought a new dress but she hasn't worn it yet. Dia itu udah membeli gaun, tapi dia belum ada pakai gaun itu sama sekali. Nah, fungsi yang lain itu past action, the time isn't finished. Itu sama kayak tadi. Jadi, I have been to the circus twice this week. Kenapa sih dia dibilang time isn't finished? Coba dilihat pada kalimat yang di bold warna kuning, this week. Jadi misalnya this week itu hitungannya dari Senin sampai Minggu. Misalnya dia berbicara ini pada hari Rabu. Jadi bisa saja dia pergi ke sirkusnya 2 kali dalam seminggu itu di hari Senin dan Selasa, atau pergi ke sirkusnya 2 kali dalam 1 hari. Jadi ketika dia berbicara pada hari Rabu, itu ada kemungkinan Kamis dan Jumat dia pergi ke sirkus lagi, atau setelah hari Rabu tepat dia berbicara seperti ini, dia bisa pergi ke sirkus lagi. Jadi time isn't finished. Waktunya belum selesai. Nah, yang ini, kenapa sih present perfect tense itu membingungkan? What is so confusing about it? It can describe either present or past activities. Jadi, dia itu bisa mendeskripsikan waktu yang aktivitas yang sekarang dan aktivitas yang lampau. Jadi kadang-kadang kita susah beda ini. Kita mau ngejelasinnya, kita mau ngejawabnya ini waktu yang sekarang atau waktu yang lampau gitu. Jadi kadang yang diajak ngomong pun bingung. Ini responden saya membicarakannya waktunya waktu sekarang, waktu kemarin, apa waktu yang lampau, apa waktu yang sudah sangat lampau, begitu. Nah, cukup sekian dari presentasi saya tentang present perfect tense. If I have any mistakes, please forgive me. Assalamualaikum. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.